Ya Rasulullah ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya Rasulullah ya sanadi anda babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya sampaikan dari sanad yang punya sosok pejuang yang tangguh, tentu yang paling viral dan populer adalah beliau Soekarno, proklamator kita. Mohon maaf, bukan maksud menindakkan yang lain. Ini aja untuk ambil simpel, contoh yang lebih jelas. Bahwa setelah Abuya Mama Armin Jibuntu, Hadratus Syekh Hasan Amin radhiyallahu an, setelah dinobatkan dari pahlawan Arab sebagai pahlawan Saudi, beliau suruh pulang kembali ke tanah air oleh beliau Hadratus Syekh Nawawi radhiyallahu an. Itu silih berganti beliau Abuya Mama Armin pulang ke tanah air, Syekh Abdul Karim dipanggil sebagai wakil penerus Syekh Ahmad Khotib Sambas. Datang pulang pergi. Di antaranya Syekh Abuya Mama Armin Jibuntu radhiyallahu an, salah satu santrinya adalah beliau Soekarno radhiyallahu an. Ini namanya sanad. Sanad. Perjuangannya tidak abal-abal. Perjuangannya lurus dari ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membahas Al-Balad Negara surat 90, kalau tidak disampaikan ke anak bangsa, nanti negara bisa diakui sanadnya dari Mbak Alawi, betul? Bahaya. Bahaya. Ini sudah melonjak masalahnya. Harus kupas habis terus. Jangan sampai bertengger. Mbak Alawi dan Habaib tumbuh di bumi NKRI tercinta. Pokoknya Robitoh Alawiyah harus tutup, Majelis Habaib harus tutup di bumi Nusantara karena membahayakan NKRI. Ad-doror yuzal, kata kaidah fikih yang sudah dididik oleh ulama-ulama kita. Apapun bentuk hal yang membahayakan harus disikat habis. Gak boleh tumbuh di tubuh NKRI. Bahaya. Kenapa saya sampaikan gitu? Dari satu presiden, kedua presiden sampai ketujuh, ini namanya sanad, Pak. Silsilah presiden pertama sampai ketujuh. Beliau Soekarno jelas dari Abuya Mama Armin Jibuntu. Kemudian estafet diteruskan kepada kedua beliau Bapak Soeharto. Diteruskan ketiga kepada beliau Bapak B.J. Habibie. Teruskan keempat beliau Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid radhiyallahu an. Diteruskan yang kelima beliau Presiden RI Ibu Megawati. Diteruskan yang keenam beliau Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Diteruskan yang ketujuh
Bapak Joko Widodo. Ini estafet, sama-sama saling membawa dan untuk mengembangkan Indonesia tercinta. Nah, sekarang ada Kabaib Ba'alawi yang katanya tegas durian Nabi, ternyata jelek-jelekin presiden. Kurang ajar enggak? Alaihim lanatullah enggak? Alaihim la'natullah. Sikapnya jelas, transparan, tidak bisa disembunyikan di mata rakyat kita bersama. Berarti dia tidak paham ilmu sanad. Kata beliau Nabi, man safahani dakhulal jannah. Siapakah yang sudah bersahabat bersalaman kepada saya, dakhulal jannah, masuk surga. Wa kala man safahani, begitu juga orang yang telah bermusafahah, sudah berjabat kepada orang yang pernah berjabat tangan kepada saya, dakhulal jannah, itu masuk surga. Wahakadha, begitu selanjutnya penerus estafet beliau. Hati-hati, presiden kita punya sanad yang jelas. Yang terang adalah dari Abuya Mama Armin Cibuntu. Ini wajib kita serang. Kalau kita memahami mereka langkah-langkah pakai langkah agama, berarti nggak punya agama, nggak punya adab, berani-berani jelekin presiden kita bersama. Kurang ajar atau kurang ajar? Yajibu alim santap, wajib santap bagi mereka. Atau enggak, alaihim laknatullah, doa yang selalu laknat bagi mereka. Naudzubillah min dzalik. Kenapa Abuya Mama Gufron berani membongkar kedok kaum Ba'alawi? Termasuk juga punya sanad sebagaimana sanadnya beliau Presiden RI pertama Bapak Insinyur Soekarno radhiyallahu an. Tepuk tangan. Bahaya. Dari presiden satu ke yang lain, ini sanad ilmunya jelas, tidak ngawur. Kok berani-beraninya? Lu berarti sanadnya siapa dia? Hah? Ngomong siapa? Yang punya sanad muslim itu dunia, seluruh dunia, hanya satu ulama Nusantara, beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Hati-hati, tengekkan para habaib, tengekkan para Ba'alawi. Kau menginjak, mencoret negara, sama saja mencoret surat Al-Balad, surat negara. Betul? Bahaya. Bahaya. Kamu sudah berani-berani. Hah? Betul nggak? Ulama kita mohon maaf ngasih kaidah fikih, ngasih langkah-langkah sikap akhlak yang tegas. Al mukhafadatu alal qadimis soleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita harus bisa menjaga langkah-langkah ulama dahulu, tokoh-tokoh kita yang dahulu yang baik. Dan kita juga harus bisa ambil langkah mana yang lebih baik. Contoh Quran.
ulama tetap nginduknya, referensinya adalah Al-Quranul Karim. Muhammad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mukhafadhah alal qadimi soleh. Nabi-nabi dahulu tetap dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka matamu ya habaib, buka matamu ya balawi, iftah ainaik. Rasul Nabi kita nggak pernah membungkam, mengkubur para 25 nabi, semuanya dihidupkan. Tapi kamu berani-berani menutup makam wali-walinya Allah, memalsukan makam wali-walinya Allah. Ajaran siapa? Hah? Betul nggak? Rasul ngajarin kita 25 nabi. Betul? 25 Rasul. Artinya apa? Tidak boleh menghanguskan nabi-nabi dahulu. Harus menghormati, walaupun nabi titelnya Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi dan para rasul, tetap masih menghormati, masih menghidupkan nabi-nabi yang dahulu. Kamu datang menutup wali-walinya Allah di Nusantara, ajaran siapa? Hah? Betul? Alaikum laknatullah, naudzubillah min dzalik. Bahaya. Bahaya. Berarti kamu bukan durian nabi, tapi durian penjajah. Betul? Bahaya ini. Anak bangsa harus tahu, dari Sabang sampai Merauke, bangkit. Kamu belum tahu Indonesia. Hah? Singosari masih ada bertengger. Betul? Majapahit, Mataram masih bertengger. Betul? Pajajaran masih bertengger. Hah? Berani mendustakan, berani menginjak-injak, bahkan menyampaikan ulama. Hati-hati, hati-hati. NKRI harga mati. Sekarang dibangunkan oleh Abuya, harga nyata. Buktikan kalau kita rakyat Indonesia. Di tengah-tengah ada penjajah yang sok berkedok agama. Hah? Indonesia tidak silau. Kalian wahai Ba'alawi, wahai habaib, tidak jauh dengan senok harganya. Hah? Kau pandai silat lidah Quran dan hadis. Hah? Makan ku aing. Hah? Betul nggak? Dia menjelekin presiden berarti menghapus ilmu sanad ulama Nusantara kita. Betul? Bahaya. Pernah nggak panglima kita dibodoh-bodohkan? Betul nggak? Kurang ajar sih ya. Presiden punya sanad, Bapak Jokowi kok anggap apa? Joko Kodok. Hah? Kurang ajar. Sikat saudaraku. Mengajari anak bangsa yang tidak punya etika kepada bapaknya. Betul? Sikat. Gitu ngaku-ngaku Duriana Nabi. Minggir. Kedua, masih ingat Bapak Panglima kita TNI dibodoh-bodohkan, Panglima tolol katanya. Hah? Berarti kau menganggap TNI itu siapa? Beliau Bapak Panglima Jenderal Sudirman punya sanad. Satu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hah? Dua dari Mbah Soleh Darat. Hah?
nutuk sampai Syekh Nahwawi, nutuk sampai Syekh Nahrawi, nutuk sampai Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani. Kau kemanakan? Hah? Nggak bisa baca ilmu sanad kamu, minggir. Betul nggak? Loh, gitu katanya toreko saya terbaik. TNI itu toreko, ya jahil. Betul? Presiden itu toreko, ya Ba'alawi. Jangan kau injak-injak, jangan kau nodain. Ulama juga toreko, ya Ba'alawi. Bahaya kamu. Rakyat juga toreko, semuanya tertulis toreko Pancasila. Hati-hati. Kamu berani menginjak unsur atau elemen Pancasila, berarti kamu berani melawan Pancasila. Siapa kamu? Sikat kuai. Kalau dulu musuh ulama Nusantara kita adalah mereka Wahabi, merupakan spion atau pion-pion mereka Yahudi. Sekarang Ba'alawi ngomong siapa di belakang kamu? Berani menginjak Nusantara kamu, berani menginjak, berani menodai Nusantara. Siapa di belakang kamu? Habisi seakar-akarnya. Betul? Ingat Soekarno. Jangankan kamu Belanda, Malaysia diganyang. Betul? Sekarang operale ganyang Ba'alawi, ganyang Habaib. Betul? Karena sudah berani menjajah nilai-nilai Pancasila. Bahaya. Enggak tahu embrio Indonesia. Wali Songo, Majapahit, Pajajaran, kurang ajar. Betul enggak? Tepuk tangan. Apalagi kau merasa bangga, bisa ngisi khol di Mbak Ampel. Mbak Ampel ilmunya adalah, lihat beliau wali wabah Brondong, kepengen ngaji bismillah, 25 kapal dikasihkan beliau Kanjeng Sunan Ampel. Betul? Itu kalau kamu tahu kepengen ngaji bismillah. Wa ma maknahu, apa artinya? Dibalik beliau kepengen ngaji bismillah dengan 25 kapal dikasihkan Mbak Sunan Ampel. Hunaka isyarah. Di sana memberi kepahaman bahwa Kanjeng Sunan Ampel siap memborong ajaran 25 nabi. Betul? Hati-hati kamu berani menginjak, gak punya akhlak, gak punya adab. Apalagi yang kau tuju rebutan tanah Mbah Ampel. Bangsat sia. Tepuk tangan. Catatan ya, illalladzina tabu, kecuali engkau antum habaib wa antum Ba'alawi taubat. Minimal Robito Alawiyah harus tutup, tidak boleh tumbuh hidup di bumi Nusantara. Betul? Yang selalu bikin kacau di negeri kita tercinta. Dengar, bisa dipahami wahai para habaib, bisa dipahami wahai Ba'alawi. Jangan sok enak-enak, bisa zaroh, bisa mendoakan, bisa berselawat di makam Kanjeng Sunan Ampel. Itu ilmunya Kanjeng Sunan Ampel. Siap jadi pemborong 25 para nabi. Bangsat sia, bikin negara kita nggak punya harga diri. Cukup Pak ya? Gitu ngakunya toreko terbaik.
TNI diinjak-injak, Bapak Panglima dibilang bodoh, Bapak Jokowi dibilang Joko kodok. Loh, ini keterlaluan. Gus Dur dibilang buta mata, buta hatinya. Loh, ini jelas permusuhan kepada bapak bangsa, jelas menginjak rakyat dari Sabang sampai Merauke. Betul? Kikis habis seakar-akarnya, cabut. Bangsat, itu pembodohan, penipuan, kedok agama, nasab dijual belikan. Bangsat sia, bahaya. Cukup Pak ya. Yang penting kita berkoar, yang penting kita untuk merapatkan barisan dari Sabang sampai Merauke. Ayo bersatu. Di tengah-tengah kita tidur terlena, masih ada fitnah penjajahan yang masih bertumbuh berkeliaran di bumi kita. Ayo serang. Betul nggak? Bahaya tuh, dikasih kehormatan tapi tidak bisa bersyukur. Udah cukup Pak, suaranya mau habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.